KKN atau kuliah kerja nyata sudah terdengar tidak asing lagi di telinga. Yang terbayang dalam pikiran hanyalah tempat yang asing untuk mendapatkan hal baru dan pengalaman baru. Kuliah kerja nyata tematik menjadi jembatan bagi kami untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan masyarakat desa. Petualangan belajar kami dimulai dari sini. Jauh dari hiruk pikuk kota, kami menemukan semangat gotong royong yang luar biasa dan bahkan menemukan keluarga baru di desa ini. Lebih dari sekedar tugas kuliah, ini adalah perjalanan menemukan makna kehidupan. Ya, Desa Kuta adalah tempat di mana rasa penasaran itu berawal. Desa Kuta merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas wilayah mencapai 129,61 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 1.226 jiwa. Desa Kuta terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Pemetihau, Dusun Landa, dan Dusun Kuta Atas, dan terdiri dari 6 rukun warga dan 12 rukun tetangga. Mayoritas penduduk Desa Kuta bekerja sebagai petani dan nelayan. Desa Kuta memiliki potensi di sektor pertanian, dengan hasil pertanian berupa kacang tanah, jagung, sayur-sayuran, dan pisang. Desa Kuta juga memiliki potensi di sektor perikanan, dengan letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan laut, serta kondisi bawah laut yang kaya akan sumber daya ikan, menjadikan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Di sektor wisata juga menjadi potensi yang tak kalah besar. Keindahan pantai, budaya yang unik, dan keramahan penduduk setempat menjadikan Desa Kuta memiliki daya tarik wisata yang tinggi. Perkenalkan, kami kelompok KKN Tematik 2024 Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Kami berjumlah 14 orang yang terdiri dari 4 program studi, yaitu manajemen, hukum, pendidikan biologi, dan teknik informatika. 3 bulan, ribuan cerita. Ini kisah kami, mahasiswa yang keluar dari zona nyaman untuk mengabdi di desa. Minggu pertama kami habiskan untuk analisis sosial, sekaligus memperkenalkan diri akan keberadaan kami kepada masyarakat. Analisis sosial pertama kami lakukan di PAUD Lentera Sumba. Analisis sosial di PAUD Lentera Sumba mengungkap permasalahan utama, yaitu kekurangan tenaga pendidik. Kehadiran mahasiswa KKN menjadi solusi nyata untuk mengatasi masalah ini. Kemudian analisis di SD Katolik Londa 5 juga mengungkap masalah yang sama, yaitu kurangnya tenaga pendidik. Analisis sosial yang kami lakukan tidak hanya menyorot pada bidang pendidikan, tetapi juga mengungkap keluhan masyarakat terkait terbatasnya akses air untuk lahan pertanian. Kami juga melihat pengelolaan sampah yang belum optimal menjadi masalah yang serius. Dalam analisis sosial, kami mendapat masukan berharga dari kepala desa. Masukan beliau mengenai peraturan desa yang belum ada di Desa Kuta. Kami diajak kepala desa untuk ikut serta dalam menyusun peraturan desa. Ini adalah kesempatan emas bagi kami untuk memberikan dampak langsung pada kebijakan di tingkat desa. Kami memiliki 6 bidang program kerja, yaitu bidang pertanian, bidang pendidikan, bidang pengelolaan sampah, bidang UMKM, bidang hukum, dan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Mengukir dengan banyak macam pertimbangan dan segala aspek yang kami pertimbangkan, kami mengambil sebuah tema KKN tematik, yaitu membangun desa melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan desa yang berkelanjutan. Di bidang pendidikan, kami membuat program kerja, yaitu program literasi dan numerasi melalui pembuatan pohon ilmu dan permainan congklak. Program ini kami lakukan di SD Katolik Londa 5, khususnya untuk kelas 4 dan kelas 5. Kami mengajak adik-adik kelas 4 dan kelas 5 untuk sama-sama belajar. Pada pembuatan pohon ilmu, kami mengambil tema lingkungan dan hitungan matematika. Dengan memberikan gambaran dan soal-soal matematika, mereka memiliki semangat belajar dan sangat antusias dengan kegiatan ini. Kami memberikan kertas dan mereka mengeluarkan ide-ide kreatif mereka untuk menjaga lingkungan. Di tengah suasana penuh semangat, adik-adik kelas 4 dan 5 begitu antusias menuangkan ide-ide kreatif mereka di dalam kertas. Satu persatu kertas mereka gantung di pohon ilmu. Kami juga memberikan permainan congklak untuk melatih kemampuan berhitung, melatih konsentrasi, dan menumbuhkan rasa bersaing yang sehat di dalam kepribadian mereka. Harapan kami, semoga semangat belajar mereka tidak sampai di sini. Setiap kertas yang tertempel adalah bukti bahwa semangat belajar dan berkarya tidak pernah padam. Ide-ide mereka akan menjadi tonggak sejarah bagi generasi mendatang. Di luar program utama, kami mahasiswa biologi juga memberikan pengajaran kepada anak-anak di PAUD Lentera Sumba dan membantu guru-guru yang ada di sana. Kami banyak belajar di sini. Menghadapi anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda tidaklah mudah. Mengajar anak-anak PAUD adalah petualangan yang penuh warna. Mereka mengajarkan kami tentang kesabaran, empati, dan pentingnya melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Di balik setiap tingkah laku mereka tersimpan potensi yang luar biasa. Tugas kami adalah membantu mereka menggali dan mengembangkan potensi tersebut. Pada tanggal 7 Oktober, kami ada kunjungan dari MCC yang bertujuan untuk survei lokasi lahan hortikultura dan sekaligus memanen bawang yang sudah siap dipanen. Di bidang UMKM, kami menjalankan program pengelolaan hasil pertanian, yaitu pelatihan pembuatan kacang telur dan peye. Di sini kami mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan program ini. Salah satu alasan program ini kami lakukan karena pendapatan utama hasil pertanian masyarakat yaitu kacang tanah. Ibu-ibu yang ikut serta senang dengan adanya program ini. Mereka bilang, kalaupun tidak untuk dijual, mereka bisa membuat hanya sekedar untuk cemilan. Anak-anak teknik informatika juga mengambil bagian dalam program ini dengan membuat label untuk produk kacang telur dan peye. Di bidang hukum, sesuai permintaan kepala desa sebelumnya, program Perdes kami lakukan. Dimulai dari penyusunan Perdes, kami dan masyarakat secara bersama-sama turut mengambil bagian dalam kegiatan ini. Adu argumen karena perbedaan pendapat terjadi di sini. Saran dan masukan-masukan dari masyarakat dan kami mahasiswa, kami pertimbangkan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan yang bijaksana dan tidak merugikan pihak lain. Dan ada sekitar 14 perdes yang berhasil kami susun. Setelah proses penyusunan selesai dan waktu yang telah ditentukan, tibalah pada pembahasan perdes. Dari hasil penyusunan perdes sebelumnya, kami kelompok telah mengembangkan dan memilih perdes-perdes mana yang akan dibahas. Bersama dengan masyarakat yang hadir, pembahasan perdes berjalan dengan baik. Kami memberitahukan kepada masyarakat
bahwa pembahasan Perdes tidaklah mudah dan membutuhkan pertimbangan dan waktu yang lama. Kami hanya memohon maaf bahwa waktu kami tidaklah cukup untuk sampai menyelesaikan Perdes ini. Kami hanya berharap Perdes ini berhasil disahkan dan dilakukan untuk kesejahteraan Desa Kuta. Di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kami membuat program tentang pembuatan website sistem informasi geografis. Dalam website sistem informasi geografis, kami mencantumkan informasi desa mengenai potensi, infrastruktur, dan fasilitas yang ada di Desa Kuta. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang efektif antara desa dan pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui website ini, kami berharap masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Pada bidang pengelolaan sampah, kami membuat program tentang pembuatan ekoenzim dan ekobrik dari bahan organik dan anorganik, di mana kami memanfaatkan kulit-kulit buah untuk dijadikan ekoenzim sebagai pupuk organik. Botol dan sampah-sampah plastik kami manfaatkan untuk dijadikan ekobrik. Hal ini membantu mengurangi pembuangan sampah yang berakhir di tempat pembuangan atau di lingkungan. Pada bidang pertanian, kami melakukan program pendampingan budidaya hortikultura, tepatnya di Dusun Kuta Atas. Program pendampingan budidaya hortikultura ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen para petani di Dusun Kuta Atas. Pada tahap persiapan lahan, kami membantu warga untuk memperbaiki pagar yang sudah rusak. Di luar program utama, kami juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam desa, seperti bantu-bantu meratakan tanah di kantor desa untuk persiapan cor lantai. Bersama-sama dengan masyarakat, kami bergotong royong untuk menyelesaikan pemasangan lantai ini. Kami juga turut mengambil bagian dalam rapat musrenbang des. Kami juga membantu kepala desa mengukur tanah jalur pipa untuk warga dan pilih-pilih sampah di sekitar pantai Londa 5. Kami juga turun laut menangkap ikan untuk kebutuhan makanan kami sehari-hari. Hingga waktu yang tak terasa telah tiba. Dan pada akhirnya 3 bulan pun berakhir. Cerita kami di desa ini berhenti di sini. Keluh kesah saat merangkai kisah kini mulai menjadi haru karena perpisahan telah tiba. Sudah banyak cerita yang kami ukir di desa ini. Bapak Ngiru Talumeha sebagai kepala desa Kuta sangat senang karena pernah singgah dalam kehidupan KKN di Desa Kuta. Beliau juga berterima kasih atas kinerja dan partisipasi kami di dalam menjalankan tugas di Desa Kuta.